Diputarnya tangannya Aisyah mencubit betisnya Nabi, bengkak kakinya, bengkak betisnya. Muhammad, mintalah kepadaku, apapun yang kau minta, saya akan kabulkan. Nabi menjawab, ya Allah, Bosara. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul aliyyil azim. Kaum muslimin, saudara-saudara sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari senantiasa kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kita nikmat karunia yang begitu besar, yang seandainya kita mau menghitung-hitung nikmatnya, niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi penutup segala nabi. Beliau adalah Sayyidul Anbiya wa Imamul Mursalin. Jamaah Jumat yang berbahagia, mari senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari seorang Yahudi mendatangi Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Yahudi ini bertanya, "Ya Amirul Mukminin, ceritakanlah kepadaku bagaimana sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu Nabi sudah wafat
Abu Bakar juga sudah wafat. Ceritakanlah dengan lengkap bagaimana akhlaknya Rasul. Umar bin Khattab menjawab, saya tidak tahu. Pergilah ke Bilal, siapa tahu dia bisa sampaikan, karena dia lebih dekat dengan Nabi. Berangkatlah ke Bilal dengan pertanyaan yang sama. Bilal menjawab, saya tidak tahu. Pergilah ke Fatimah, putri Rasul. Kepada Fatimah juga pertanyaan yang sama. Fatimah menjawab sambil menangis, saya tidak tahu. Pergilah ketemu Ali, siapa tahu Ali bisa menjelaskan. Yahudi ini kemudian menemui Ali radhiyallahu anhu dengan pertanyaan yang sama. Wahai Ali, saya sudah ketemu Amirul Mukminin, disuruhnya ke Bilal. Bilal menyuruh ke Fatimah, dan saya disuruh menemuimu. Tolong sampaikan, jelaskan kepadaku dengan lengkap bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali menjawab, Pak, bisakah engkau ceritakan kepadaku bagaimana keindahan dunia beserta isinya? Yahudi itu menjawab, Ali, bagaimana mungkin saya cerita keindahan dunia yang begitu luas? Tidak mampu saya gambarkan, terlalu indah dunia ini untuk bisa saya gambarkan kepadamu. Tidak mampu saya cerita, kata Yahudi itu. Ali kemudian membalas, Pak, lalu bagaimana engkau menyuruh saya menceritakan keagungan akhlaknya Rasul, sementara dunia saja engkau tidak mampu cerita keindahannya? Padahal menurut Allah, wa ma mata'ud dunya illa qalil. Keindahan dunia ini, kata Allah, sangat kecil, sangat sedikit. Sementara Nabi, kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh pada dirimu Muhammad terdapat akhlak yang sangat azim, yang sangat agung. Barulah Yahudi ini sadar bahwa ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan tidak bisa disandingkan dengan keindahan dunia sekalipun. Allah telah merencanakan Nabi menjadi Rasul jauh sebelum beliau diutus menjadi Rasul. Beliau pernah bersabda, saya sudah ditetapkan sebagai Nabi. Kuntu nabiyyan wa Adamu bainar ruhi wal jasad. Saya sudah ditetapkan, direncanakan sebagai Nabi. Padahal ketika itu Nabi Adam masih terpisah antara roh dan jasadnya. Maka hari ini kita adalah manusia-manusia yang sangat beruntung karena menjadi umat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pilihan yang dipersiapkan dengan matang, dengan sangat seksama,
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kakeknya bernama Syaibah yang terkenal dengan nama Abdul Muttalib. Syaibah artinya orang tua yang bijaksana. Bapaknya bernama Abdullah, hamba Allah. Ibunya bernama Aminah, orang yang selalu memberi rasa aman dan nyaman. Bidan yang membantu persalinan Aminah bernama Syafa, orang yang selalu memberi kenyamanan, kesehatan. Ibu yang menyusukan Nabi bernama Halimah As-Sa'diyah. Halimah artinya orang yang selalu berlapang dada dan selalu beruntung. Padahal menurut sejarah sulit menemukan nama-nama yang indah pada masa itu. Ada nama Abul Uzza, ada nama Harb, peperangan. Tapi Allah memilih bahkan nama-nama yang terlibat pada kelahiran Nabi adalah nama-nama yang indah, nama-nama yang memiliki makna yang baik. Untuk menjadi Nabi, beliau harus dijauhkan dari pengaruh yang bisa mempengaruhi pola pikirnya. Dan menurut para pakar, ada 4 hal yang bisa mempengaruhi perkembangan manusia. Yang pertama adalah ibunya, yang kedua bapaknya, yang ketiga bahan bacaannya, dan yang keempat lingkungannya. Karena Nabi akan membawa agama Islam yang tidak boleh ada campur tangan pemikiran manusia. Itulah sebabnya ketika tugas Abdullah sudah selesai, Abdullah dipanggil kembali oleh Allah. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa Abdullah meninggal begitu cepat sebelum Nabi lahir? Karena tugas Abdullah sudah selesai. Tugasnya adalah menjadi perantara, menyampaikan benih kepada Aminah. Sehingga ketika Aminah hamil, Abdullah pun dipanggil berpulang ke rahmatullah. Begitu Aminah melahirkan, oleh Allah Nabi dibawa ke pedesaan di kampungnya Halimatus Sa'diyah. Dan sesudah kembali ke kota, bertemu dengan ibunya. Tidak lama kemudian ibunya pun dipanggil oleh Allah. Supaya apa? Supaya Nabi tidak terpengaruh dengan pemikiran ibunya. Nabi pun tidak tahu membaca dan menulis, supaya Nabi tidak dipengaruhi oleh bahan bacaan dari manapun. Nabi lahir di Mekkah, yang ketika itu peradabannya sangat terkebelakang, berbeda dengan Cina, Mesir, Romawi, dan Persia. Pada waktu itu wanita tidak dihargai. Tuhan jumlahnya banyak. Minuman keras adalah kebiasaan. Berjudi adalah gaya hidup. Dan disitulah Nabi lahir. Dan Nabi menjadi manusia yang memiliki akhlak yang mulia, bertolak belakang dengan keadaan di Makkah ketika itu, sehingga orang-orang tidak bisa berkata Muhammad hebat karena pengaruh lingkungan.
Tidak, karena yang mendidik Nabi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh, kata Allah, pada diri seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat contoh suri tauladan terlengkap. Siapapun kita layak dan bisa mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut pakar, ada 4 tipe manusia. Yang pertama adalah seniman, yang kedua adalah pemikir, yang ketiga adalah pekerja, yang keempat adalah penyembah atau ahli ibadah. Umumnya seniman, bukan pemikir, begitu sebaliknya. Dan rata-rata orang yang gila kerja, ibadahnya biasa-biasa. Begitu sebaliknya orang yang ahli ibadah, kerjanya biasa-biasa. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merangkum 4 tipe manusia. Beliau adalah pemikir, beliau adalah pekerja, beliau adalah ahli ibadah, sekaligus beliau adalah seniman. Kata-katanya Nabi begitu indah, dan jiwa seninya Nabi luar biasa. Bahkan kita baca dalam sejarah, semua benda-benda miliknya Nabi itu diberi nama yang berbeda-beda. Sisirnya punya nama, tikarnya punya nama, bahkan pedangnya pun dikasih nama. Nama yang terkenal adalah Zulfiqar, pedangnya Rasul. Beliau kalau memanggil istrinya tidak menyebut namanya secara langsung, tapi beliau memanggil dengan gelar yang indah, ya Ummul Mukminin. Kalau Nabi memanggil Khadijah, ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan pipinya. Kalau Nabi memanggil Aisyah. Begitu Nabi adalah seniman yang tinggi, dan Nabi adalah pekerja yang luar biasa. Itulah sebabnya Michael Hart berkata, kalau ukuran kesuksesan seseorang adalah kinerja, maka Nabi adalah orang yang paling sukses di dunia. Hanya dalam tempo 23 tahun beliau meruntuhkan 2 empire besar, kerajaan Romawi dan Kaisar Persia. Dalam 10 tahun saja di Madinah, beliau mampu membangun peradaban yang hari ini kita masih nikmati. Beliau adalah pekerja keras. Beliau adalah ahli ibadah. Kalau ini sangat terkenal. Bahkan ketika Nabi sholat, bengkak kakinya, bengkak betisnya. Begitu lamanya Nabi berdiri ketika melaksanakan sholat. Bahkan satu ketika Nabi sholat malam, Nabi sujud, lama sujudnya. Datanglah Aisyah mencubit betisnya Nabi. Dicubit tidak goyang, dicubit lebih keras, belum juga goyang. Diputarnya tangannya Aisyah mencubit betisnya Nabi. Barulah Nabi bergerak sedikit,
Kemudian Aisyah menghentikan cubitannya. Selesai sholat kata Nabi, "Ya Humairah, kenapa engkau mencubit betisku? Begitu sakit rasanya." Aisyah menjawab, "Maafkan saya ya Rasul, terpaksa saya melakukannya. Lama sekali Nabi sujud tidak bergerak. Saya menyangka, saya khawatir kalau Nabi sudah meninggal. Saking lamanya sujud sampai disangka sudah meninggal oleh istrinya. Beliau adalah ahli ibadah." Itulah makna laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri seorang Rasul terdapat akhlak yang sangat mulia, terdapat uswatun hasanah, contoh suri tauladan terlengkap. Sehingga apapun pekerjaan kita, contohlah Nabi. Kalau kita pedagang, Nabi adalah pedagang yang jujur. Kalau kita pejabat, Nabi adalah pemimpin yang hebat. Kita militer, Nabi adalah panglima yang kuat. Kita diplomat, Nabi adalah tukang lobi yang paling ulung. Dan semua pekerjaan kita bisa mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh kata Allah, telah datang seorang rasul min anfusikum, dari diri kalian. Apa artinya? Denyut jantung kita, urat nadi kita, pikiran kita dirasakan oleh Nabi. Karena Nabi adalah bahagian dari kita, dan kita adalah bahagian dari Rasul, dalam arti cinta kasih sayangnya Nabi kepada kita. Dalam satu riwayat, kelak nanti di padang mahsyar, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Mintalah kepadaku, apapun yang kau minta, saya akan kabulkan." Nabi menjawab, "Ya Allah, saya tidak akan bahagia kalau masih ada satu saja umatku yang masuk ke dalam neraka." Tidak ada pemimpin seperti Nabi. Beliau azizun alaihi ma anittum. Berat rasanya bagi Nabi melihat penderitaan kita. Azizun alaihi ma anittum. Nabi tidak pernah tenang kalau masih ada umatnya yang menderita. Harisun alaikum. Nabi ingin kita beruntung, Nabi ingin kita selamat, Nabi ingin kita bahagia. Bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu kepada kita raufur rahim. Apa itu raufur rahim? Beliau sayang kepada kita. Beliau merasakan penderitaan kita. Beliau menangisi kita. Beliau mendoakan kita. Maka penghujung khutbah ini, khatib mengajar, jangan biarkan Nabi bertepuk sebelah tangan kepada kita. Nabi mengulurkan tangannya, cinta kasih sayangnya kepada kita. Sambutlah kasih sayang Nabi dengan kita juga mencintai Nabi. Karena kata Nabi, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang cinta kepadaku,
dia akan bersamaku di dalam surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.